Kali ini surat suara yang terkirim sudah tercoblos gitu. Ini lebih fatal kelalaiannya. Ini serius mau pemilu nggak sih, Pak? Hola netizen yang tercinta, beredar di media sosial surat suara di Taiwan dalam keadaan tercoblos pada pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud buka suara. Dalam video yang viral, tampak dua orang pria memperlihatkan surat suara yang telah tercoblos. Satu surat suara Pilpres 2024 dan satu lagi adalah surat suara Pileg 2024. Pada surat suara Pilpres 2024 sudah tercoblos di paslon Ganjar dan Mahfud. Wis dicoblos guys. Iki wis dicoblos, teko anyar segelan. Yo lah, Bos. Wis dicoblos. Wis saksi. Ora ngapusi iki. Bukan kaleng-kaleng. Batuke. Ora kaleng-kaleng. Iki tapi coblos iki piye iki? Leh, Apa iki dituku suarane? piye iki nah? Ora masuk blas. Deputi Kanal Media TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Karania Dharma Saputra menegaskan tidak ada pihak Ganjar Mahfud yang melakukan pencoblosan surat suara tersebut. Sementara surat suara Pileg 2024 yang tercoblos di bagian PDIP Perjuangan. Karania menilai kubu Ganjar Mahfud yang justru selama ini vokal mempersoalkan kejanggalan peredaran surat suara. Ia lantas menuding ada pihak yang hendak memutarbalikkan fakta. Di sisi lain, pihaknya telah berkomunikasi dengan spesialis pengawas pemilu di luar negeri. Menurutnya, para pengawas memiliki perhatian besar di momen pemilihan presiden di tahun ini. Sementara, Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis mengaku khawatir adanya potensi penyalahgunaan kertas suara yang dikirimkan ke luar negeri. Menurutnya, ada ruang di mana kertas suara dikirimkan melalui daftar pemilih. Di sisi lain, pihaknya telah berkomunikasi dengan KPU untuk menaati jadwal yang berlaku dan tidak bermain-main terhadap surat suara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lo bolon, lo, iki piye toh? Ini gimana toh? Kemarin yang selalu teriak-teriak pemilu tidak boleh curang, harus jujur dan adil, itu siapa ya? Siapa ya? Nyatanya, faktanya, kenyataannya, kertas surat-suara yang masih segelan, dalamnya sudah dicoblos. Lah, yang dicoblos, lihat saja tuh, siapa itu yang dicoblos. Dan partainya juga dicoblos. Coba kalau teman-teman mau milih yang lainnya gitu, terus mau nyoblos misalkan partainya PSI gitu. Nah, sedangkan kertas suaranya udah dicoblos. Berarti di situ kan udah gagal kan hak kita. Terus hak kita sebagai pemilih warga negara, mana? Coba, yang selalu berteriak-teriak pemilu nggak boleh curang, pemilu nggak boleh curang. Sekarang mana suaranya? Tuh lihat sendiri tuh, ngeselin namanya. Gimana dong, Bawaslu, KPU nih gimana? Coba kamu kasih satu kata buat KPU. Gimana itu udah dicoblos gimana? Sobek. Gimana sih? Masa udah dicoblos? Tolong ya untuk PDIP jangan ada kecurangan lagi tahun ini ya, jangan ada kecurangan lagi. Udah cukup lah kemarin-kemarin. Udah cukup kemarin-kemarin berkuasa masih kurang, masih mau lagi sampai curang kayak gitu loh, ya ampun. Itu di luar negeri ya? Itu di luar negeri tahu? Coba, soalnya di Indonesia belum. Itu kan di luar negeri kan itu kan? Di luar negeri kan mas? Iya, di luar negeri gitu. Satu kata semangat bilang ke KPU. Untuk KPU, Untuk KPU. Tercatat sudah ada 2 kali kelalaian. Yang pertama itu surat suara belum waktunya dibagikan, belum waktunya dikirimkan, dikirimkan. Lalu surat suara itu terpaksa harus dianggap rusak kan, karena belum waktunya. Ulang lagi, buang-buang kertas, buang-buang waktu. Kali ini surat suara yang terkirim sudah tercoblos gitu. Ini lebih fatal kelalaiannya. Ini serius mau pemilu nggak sih, Pak? Kayak lagi main kirim-kiriman surat cinta gitu, dikirim, balikin lagi, dikirim, balikin lagi ya. Tai tetep tai. Lah mbok diliciki kaya apa? Sing menang kuwi Presiden Panggah Prabowo. Mulai wong pilihan umum sok tanggal 14 Februari kok iki Januari kok wis dicoblos kuwi kentok kuwi jenenge. Kuwi ra beres kuwi. Tenan kuwi presiden kuwi sing dadi tetep Jenderal Prabowo. Lah kok nganti sing menang Anies apa Ganjar. Lah kuwi paling enggak kuwi rakyat mesti kudeta lho. Tenan. Kudeta rakyat kuwi mesti. Presiden ki nek anu tetep Prabowo kene. Prabowo.
KPU sudah mengklarifikasi tentang masalah ini, bahwa itu adalah keteledoran mereka. Masih ingat tahun 2019 waktu pemilihan presiden antara Prabowo dengan Pak Jokowi. Kejadian ini juga sama seperti ini, surat suara tercoblos. Kenapa mereka mengisukan seperti ini? Karena mereka meyakini kalau mereka itu 02 itu bakalan kalah. Nanti begitu mereka kalah, isu ini akan digoreng terus. Salam waras. Bang, ngeri kali lah ini. Belum lagi pemilihan umum udah ada yang mencoblos. Ini Bawaslu nggak bisa tinggal diam ini. Selidiki, kenapa bisa kayak gini? Karena bukan apa. Kalau umpamanya kesalahan cetak di segala macam, bisalah kita maklumi. Ini memang betul-betul dicoblos, ku tengok ini. Kayak dicoblos. Jadi jangan dianggap remeh ini harus selidiki sampai tuntas diselidikin. Jangan diam-diam aja. Kalau udah dapat nanti hasil penyelidikan yang diumumkan, gimana? Kasih jawaban sama kami. Ya, tolong dulu Bawaslu. Waduh, kalau benar ini terjadi parah ya. Apalagi sebenarnya yang teriak kecurangan-kecurangan itu adalah si nenek banteng. Nggak taunya surat-surat yang sudah diterima oleh para TKI dan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, terutama di Taiwan, seperti di kota Taipei ini, yang udah dicoblos itu nomor 3, paslon dia sendiri, tapi dia koar-koar teriak pemilu curang. Gimana ini Bawaslu? Tolong diberesin. Dan kalau ada WNI yang di luar negeri mengalami hal yang sama, tolong laporkan ke Bawaslu ya. Belum apa-apa aja udah nyolong suara. Capek deh. Maling, teriak curang, nggak taunya mereka sendiri yang melakukan kecurangan. Masalahnya Mas, kalau cuma 1, 2, 3 kelalaian mah wajar. Ini 31.000 yakin kelalaian. Aku heran. Baru aja nenek itu bilang, saya jangan dibully. Nenek, saya jangan sampai ada kekeliruan. Sekalinya kok bisa kekeliruan tuh kok ya rata 31.000 yang tercoblos cuma di satu nomor 3, dan itu dibilang kelalaian. Yakin kelalaian, cuma itu aja sih pertanyaannya. Viral 31.000 sudah tercoblos di 03. Oke, sedikit bercerita. Ketika aku kuliah dulu, aku pernah menjadi, kalau teman-teman mahasiswa tahu mesti yang namanya KPUF, Komisi Pemilihan Umum Fakultas. Di situ kebetulan aku merupakan salah satu kader HMI dan beberapa yang lainnya itu GMNI. Nah, mungkin tahu lah terkait dengan di kampus, di fakultas itu gimana. Nah, ketika itu mesti ada seseorang yang ketika megang sistem. Nah, ketika megang sistem itu akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjatuhkan lawan kita atau pihak sebelah. Dalam artian gini, ketika kita itu memegang sebuah sistem, sebisa mungkin kita harus memenangkan sistem tersebut. Karena kita memegang sistem tersebut itu di fakultas, di kampusku. Dan aku tanya di beberapa kampus yang lain memang sama. Pertama, menjatuhkannya gimana? Fitnah bisa, terus habis itu adu domba, buzzer yang digoreng. Melihat video tersebut, sekiranya aku kurang percaya. Karena kenapa? Ketika memang sudah tercoblos, seharusnya kan orang kan biasanya kan kalau membuat video itu kan harus sejak dari awal kan. Ketika amplop itu ditutup, itu sudah di video. Kalau memang ketika dibuka itu sudah tercoblos, maka memang ada indikasi. Tetapi kalau sudah dibuka, kita tidak bisa melihat apakah itu benar atau tidak. Nah, pada saat ini kubu sebelah itu yang memegang sistem loh teman-teman. Perlu diketahui ya, pihak sebelah itu yang memegang sistem kali ini. Dari pemerintah, KPU, Bawaslu, dan lain sebagainya. Dan juga menteri-menterinya itu sekarang, menteri-menteri di Indonesia itu sekarang membantu pihak kubu sebelah, ya kan? Karena kenapa? Terbelenggu kasus korupsi seperti yang sudah diberitakan di beberapa berita seperti itu. Jadi menurutku ini adalah salah satu upaya untuk
dimana agar paslon 03 itu tidak masuk di putaran kedua. Nah, seperti itu teman-teman. Coba deh kalian mikir sejenak. Pertama, paslon 03 itu tidak sedang memegang sistem. Jokowi, Presiden Jokowi itu sudah berbelok arah kepada PDI. Ingat ya, berbelok arah kepada PDI. Yang kedua, dari mana PDI itu bisa memegang sistem di KPU-nya? Gitu loh. Coba deh, kalian itu kalau dikasih tahu fakta-fakta, mbok yo agak mikir dikit gitu loh teman-teman. Jangan ditelan mentah-mentah, oke? Mungkin itu yang dapat aku sampaikan. See you on next time.